Shalom, firman Tuhan bagi kita hari ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat pertama sampai ayat 33. Saya memberi tema yaitu Kornelius dan Petrus. Dalam menjalani peran sebagai seorang percaya kepada Tuhan, maka kita punya tanggung jawab yang harus dilakukan. Salah satunya ialah menjadi kesaksian yang hidup bagi orang lain, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Begitulah kenyataan yang harus kita sadari adanya. Namun pertanyaannya adalah, apakah peran atau status kita sebagai orang percaya itu sudah kita aktualkan dalam kesaksian hidup sehari-hari? Dan sebaliknya, apakah penerapan kesaksian hidup ataupun perbuatan baik kita sehari-hari sudah berpadanan dengan iman kita kepadanya? Bapak, Ibu, Saudara, ketika mendengar pernyataan dan pertanyaan itu, mungkin pandangan kita segera tertuju kepada kalimat yang dikatakan oleh Yakobus, bahwa jika iman tanpa disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya, benar. Demikian pun sebaliknya, akan menjadi hal yang percuma bila perbuatan baik itu tidak didahului oleh iman kepada Tuhan Yesus. Demikianlah gambaran nyata dari kisah Kornelius, seorang perwira yang murah hati. Bukan hanya sekedar loyalitas yang ia tunjukkan, namun loyalitas terhadap sesama pun terbilang luar biasa. Adakah yang masih kurang dalam diri Kornelius? Ada. Ya, Kornelius belum pernah mendengar nama Yesus dan percaya kepadanya. Namun ketika Petrus bersaksi, maka segalanya diperbaharui. Kornelius dan seisi rumahnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup mereka, dan nama Tuhan dipermuliakan. Apa yang hendak dikatakan dari firman ini? Pertama, belajar dari kisah hidup Kornelius, sesaleh atau sebaik bahkan semurni apapun perbuatan manusia di hadapan Allah menurut ukuran kacamata manusia, jika tanpa percaya kepada Yesus, maka segalanya tidak bermakna apa-apa. Kedua, memetik pelajaran dari hidup Petrus bahwa iman itu harus disertai dengan kesaksian atau perbuatan. Dan sebagai seorang yang mengaku percaya kepada Tuhan, maka kita bertanggung jawab menjadi kesaksian yang hidup bagi orang lain. Ketiga, mari melalui iman dan perbuatan kita, biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas kasih dan pemeliharamu dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih atas firman-Mu kembali menuntun dan menguatkan iman kami untuk selalu yakin akan penyertaan-Mu. Kami sadar akan hidup ini ya Tuhan yang tidak terlepas dari penderitaan. Tapi kami yakin dan percaya Kau pasti menyatakan karya-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk hari ini agar dimampukan menjalani setiap tugas, tanggung jawab dan pekerjaan yang dipercayakan kepada kami. Begitu juga dengan jemaat-Mu, orang-orang yang kami kasihi, Engkau jaga, Kau pelihara bahkan dalam setiap persoalan pergumulan yang dihadapi. Kiranya Tuhan boleh menolong dan memampukan. Bagi MPH Sinode Gereja Kalimantan Evangelis,
Kami berdoa agar selalu diberikan kesehatan, kekuatan, supaya tugas tanggung jawab yang dikerjakan boleh semakin memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.